Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif hadir lagi untuk Anda malam hari ini. Ada saya Ribu Tawadi yang akan menjadi kawan setia Anda selama 4 jam ke depan ya, sampai pukul 12 malam. Tentunya dalam perjalanan Halo Kota Batik nanti juga akan dilanjut dengan RKB Malam serta Wedangan ya. Yang mau bergabung silakan ya, bisa menghubungi kami di layanan telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya, silakan aja. Baik, dan malam hari ini kawan, ya ini kayaknya cuaca di Kota Pekalongan dan mungkin sekitarnya ya, di kabupaten juga kayaknya ini juga hujan merata nih. Karena informasi terbaru yang kami dapatkan ini di beberapa kawasan juga ada banjir bandang nih, kayak misalkan di Petung Kriono nih. Terus kemudian di daerah Batang juga ya, di Pakis Putih. Beneran nih, airnya sudah meluap sampai masuk ke dalam rumah. Wow, ini kayaknya setinggi paha ya. Ini kalau ini setinggi hampir paha ya. Kalau di daerah Anda, nah silakan Anda bisa hubungi kami untuk menginformasikan kondisi cuaca di sekitar Anda. Boleh ya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, sambil menunggu informasi dari Anda, saya bawakan juga informasi menarik untuk Anda kali ini. Mungkin jarang orang yang tahu ya bahwa ternyata Pasar Tanah Abang itu yang sekarang itu mungkin dikenal sebagai pusatnya tekstil atau juga pakaian, ternyata dulu itu dikenal sebagai pasar kambing. Dan pasar ini termasuk pasar yang berkali-kali mengalami musibah kebakaran. Ya kawan, Pasar Tanah Abang yang kesohor sebagai pasar tekstil ini saat ini tergolong sebagai salah satu pasar di kota Jakarta yang ya pokoknya orang semua kenal gitu ya. Nah, artinya tempatnya strategis, luas pula, dan bangunannya permanen. Mampu melayani seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta yang diperdagangkan pun lengkap di sana. Nah, pasar ini berbentuk modern, bertingkat dengan fasilitas memadai, serta menempati areal seluas 2,6 hektar dengan luas bangunan 11.154 meter persegi. Nah, dari sejak diresmikan ini kawan ya, pasar ini sebenarnya sudah dikenal sebagai pasar tekstil yang lalu berkembang menjadi bursa tekstil, pakaian jadi ya, juga batik produksi dalam negeri. Nah, pedagangnya kebanyakan adalah orang Cina dan Arab di samping pedagang pribumi. Nah, mereka ini merupakan pedagang grosir dan juga agen. Nah, banyak pedagang dari Arab ini kebanyakan menjual kain palekat, juga batik Pekalongan. Dan nama Tanah Abang ini mula-mula disebut pada kuartal abad ke-17 alias tahun 1600-an. Nah, ada dugaan bahwa nama ini berasal dari tentara Mataram yang dulu datang menyerbu VOC di Batavia pada tahun 1628. Jadi era Sultan Agung gitu ya. Nah, mungkin ada kaitannya nggak ya Pasar Tanah Abang dengan Bau Rekso? Siapa tahu. Nah, mereka ini menyerang tidak hanya dari laut utara ya, laut utara Jawa, tapi juga dari selatan. Nah, daerah Tanah Abang ini merupakan tanah bukit dengan rawa-rawa di sekelilingnya. Di situ juga ada kali Krukut mengalir di situ, digunakan sebagai basis juga. Nah, karena tanahnya berwarna merah, kalau dalam bahasa Jawa itu disebut abang ya, ada kemungkinan tentara-tentara Mataram ini memberi tempat tersebut sebagai Tanah Abang atau Lemah Abang gitu ya. Nah, sejarah Tanah Abang sendiri dimulai bersamaan dengan perluasan kota Batavia ke arah selatan pada abad ke-17. Di bagian timur perluasan ini sampai wilayah yang dikenal dengan nama Weltevreden atau daerah Senen. Nah, ke bagian barat mulai dari Molenvliet West ya atau Jalan Gajah Mada hari ini ya, sampai Rijswijk. Ini daerah Harmoni. Lewat batas itu masih berupa hutan daerah zaman dulu. Nah, untuk perluasan ini kawan ya, tentu saja dibutuhkan adanya lalu lintas penghubung pada waktu itu.
misalnya kanal ataupun terusan. Nah, salah seorang yang berjasa dalam pembuatan kanal di Batavia namanya adalah Kapiten Poa Bingham. Nah, pada tahun 1648 ya, dia ini menggali terusan di Molenfried yang menyambung sampai ke Kali Ciliwung di timur. Nah, ke bagian barat ya, Bingham ini menggali terusan sampai ke ujung Kebon Sirih atau yang sekarang menjadi got yang mengalir sepanjang Tanah Abang Timur atau Jalan Abdul Muiz. Dan ini terus bersambung dengan Kali Krukut di area barat Tanah Abang. Nah, kanal yang digali oleh Bingham ini berguna sekali untuk memperlancar pengangkutan barang, dagangan, dan hasil hutan. Nah, juga mempercepat perkembangan kota ke selatan dan banyak rumah-rumah yang mulai dibangun di sepanjang tepi kanal tersebut. Pada mulanya, wilayah perluasan kota Batavia ini merupakan tanah milik pribadi orang-orang kaya Belanda. Mereka lalu menyewakan tanah mereka pada orang-orang Cina yang lalu mengolahnya menjadi tanah pertanian dan perkebunan. Poa Bingham termasuk salah seorang penyewa tanah. Dan karena itu dia merasa berkepentingan membuat kanal. Untuk apa sih? Untuk memperlancar angkutan hasil kebunnya. Nah, di Tanah Abang, Bingham ini mengusahakan perkebunan tebu ya. Sekaligus memiliki penggilingan tebu di sana. Dan tebu ini diolah menjadi gula merah karena belum ada peralatan untuk pabrik gula pasir pada waktu itu. Dan waktu itu Belanda mendatangkan gula pasir dari luar. Nah, penyewa-penyewa tanah yang lain ada yang berkebun kacang, jahe, melati, sirih, dan juga lain-lain. Nah, dan bekas perkebunan itu saat ini ya, bekas perkebunan itu saat ini hanya tinggal nama. Kita tahu ya, nama ada kebun sirih, kebun jahe, kebun kacang. Nah, pokoknya itu dulu adalah bekas-bekas kebun tuh. Nah, selain bercocok tanam, orang-orang Cina ini dulu banyak juga yang mengusahakan pabrik arak. Penduduk setempat ini menyebutnya arak api karena kerasnya dan cepat membuat orang mabuk. Nah, hasil perkebunan kemudian dibawa ke kota naik perahu lewat kanal. Nah, dari arah selatan Tanah Abang melalui Kali Krukut ini ya, didatangkanlah hasil hutan dan ternak. Nah, oleh para pedagang ternak ini kawan, Bukit Tanah Abang ini dijadikan tempat persinggahan sambil mengembalakan ternaknya. Jadi kalau dulu itu ya, berdagang itu sambil berternak. Sama mirip banget dengan Pasar Johar di daerah Semarang. Dulu itu ketika ada pedagang bawa hewan ternaknya, itu sekaligus mengembalakan hewan ternaknya. Ada yang bawa kambing, bawa sapi, atau misalkan kerbau, itu sekalian. Makanya di sana itu rumputnya juga bagus waktu itu. Nah, berhubung yang dijual ini kebanyakan adalah kambing ya, maka tidak heran kalau pada waktu itu Tanah Abang dikenal sebagai pasar kambing. Nah, apalagi semakin lama semakin banyak orang Arab yang dikenal doyan makan daging kambing nih. Dan mereka ini bermukim di Tanah Abang. Maka pasar kambing ini dulunya bersatu dengan pasar Tanah Abang. Nah, sewaktu pasar diremajakan, pasar kambing ini sempat menghilang. Kemudian dibuatkan tempatnya yang baru di pinggir kali di belakang pasar Tanah Abang. Nah, konon pedagang kambing di sini ada yang turun-temurun. Ya, tahun 1733 pemilik Tanah Abang namanya Justinus Fink ini bermaksud mendirikan pasar di atas tanahnya karena melihat kemajuan perekonomian. Biasa kan orang punya duit terus kemudian tahu nih lahannya punya nilai ekonomi lebih, ya otomatis pingin dong dapat hasil lebih gitu ya. Maka tanahnya yang lain di Weltevreden setelah keluar surat izin tertanggal 30 Agustus 1735 ya, Fink lalu memulai membangun pasar di Tanah Abang dan di Weltevreden di Pasar Senen. Nah, dalam surat izin juga tercantum hari pasar untuk Weltevreden ini adalah hari Senin, makanya ada Pasar Senen ya kan. Sedangkan Tanah Abang itu harus Sabtu. Tapi sejak tahun 1751 untuk pasar Tanah Abang ditambah ada hari Rabu. Nah, bangunan pasarnya masih sederhana pada waktu itu, hanya beratap rumbia dan didirikan dengan bambu. Nah, pemilik petak pasar umumnya adalah orang Cina. Los-losnya itu rata-rata yang punya adalah orang-orang Cina. Nah, mereka ini juga mendirikan tempat tinggal mereka di sekitar pasar. Nah, apa yang boleh dijual di pasar?
Nah ini ternyata ditentukan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Dan Tanah Abang ini kebagian tekstil, kelontong, dan sedikit sayuran. Vink juga membuka jalan yang menghubungkan kedua pasar itu melalui perapatan Kuitang dan Kampung Lima. Nah, angkutan darat pun menjadi mudah dengan adanya jalan penghubung ini, dan waktu itu yang digunakan adalah gerobak yang ditarik sapi atau kerbau. Kalau kita nyebutnya dulu pedati ya. Nah, baru 5 tahun berdiri pasar Tanah Abang ini kemudian sudah kena bencana. Tahun 1740 terjadi peristiwa yang dikenal dengan Chinese Riot. Ini pembantian orang-orang Cina ya, kalau kita mengenalnya perang Cina pada waktu itu. Dan memang ya kondisi Jakarta luar biasa crowded ya, chaos banget karena dampaknya juga merata sampai ke pesisir Jawa. Hanya Pekalongan nih yang kayaknya aman dari efek perang Cina itu tadi. Ada bukunya pokoknya kalau Anda misalkan mau mempelajari itu. Nah, di samping pembunuhan juga disertai pengerusakan harta benda. Pasar Tanah Abang juga ikut jadi sasaran. Bahkan dipropagandakan serta diporak-porandakan pada waktu itu ya, dan dibakar. Nah, peristiwa ini masih membekas sampai 20 tahun kemudian. Orang-orang Cina menyingkir ke pinggiran kota. Akibatnya pertanian dan perkebunan jadi terlantar. Nah, Belanda merasakan akibatnya dan mulai melakukan pendekatan lagi. Nah, setelah rujuk kembali untuk menarik hati mereka, Belanda kemudian memberikan kepercayaan kepada orang Cina untuk bergerak dalam bidang ekonomi, antara lain dengan memberikan kekuasaan untuk memungut cukai pasar dengan cara borongan. Nah, para pedagang waktu itu diwajibkan menyewa tikar yang disediakan mantri pasar. Nah, orang Cina ini juga diizinkan membuka rumah madat. Namun, pada era Raffles, saat dia menjabat sebagai seorang gubernur jenderal di Jawa pada tahun 1811 sampai 1816, sistem ini dihapus. Hak penarikan cukai ini tidak lagi diborongkan kepada orang Cina tetapi dikembalikan kepada pemerintah Belanda. Nah, bersamaan dengan perkembangan daerah Tanah Abang ini kawan, berkat adanya pasar, Tanah Abang ini juga terkenal sebagai tanah kuburan. Letaknya yang di pinggir kota cocok sekali untuk dijadikan pekuburan. Nah, begitu terkenalnya sampai-sampai orang Belanda dulu ini berseloroh truk naar Tanah Abang, yang maksudnya ke liang kubur. Nah, menurut catatan ini kawan, pekuburan Tanah Abang ini mulai dibuka pada tahun 1795. Banyak orang terkenal yang dimakamkan di situ. Jenazah yang berasal dari kota dan hendak dikuburkan di Tanah Abang biasanya dibawa dengan perahu lewat Kali Krukut yang mengalir di timur kuburan. Dan di pekuburan Tanah Abang ini banyak bermacam cita rasa, latar belakang dan perasaan diekspresikan dalam bentuk tulisan, gaya serta patung di batu nisan. Ada yang bergaya romantis, memakai menara bergaya gotik, patung bayi tidur, kemudian salib dari marmer dan sebagainya. Nah, selain Tanah Abang, kuburan lain yang ada di Kebonjai, Kota Bambu dan juga Petamburan ini juga ada di situ. Nah, pamornya sebagai tanah kuburan semakin naik semenjak dibukanya kuburan karet pada tahun 1809. Nah, sementara pada tahun 1976 pekuburan Tanah Abang ini rupanya ditutup dan dibongkar. Di atas bagian besar tanahnya ini didirikan kantor wali kota Jakarta Pusat. Jadi bekas sisanya yang lain ini dijadikan taman prasasti yang terletak di Jalan Tanah Abang 1. Nah, di sini dapat kita temukan batu nisan dari periode yang berbeda-beda. Bahkan dari masa 1 abad sebelum kuburan itu dibuka. Kok bisa? Dulu gini ceritanya. Dulu waktu gereja-gereja tua beserta pekarangannya di kota dibongkar di awal abad ke-19, beberapa batu nisan ini dibawa ke kuburan baru Tanah Abang. Nah, beberapa ada yang dijual tapi akhirnya ditemukan kembali dan dibawa ke Tanah Abang. Nah, sebagian batu-batu nisan ini disisipkan di tembok luar Taman Prasasti, yang lainnya diletakkan di halaman dalam. Nah, Tanah Abang ini pernah juga jadi pangkalan taksi. Nah, jenis kendaraan yang pernah beroperasi antara lain ada Ebro, kemudian kendaraan bertenda dengan beroda 4 yang ditarik dengan 2 ekor kuda ya. Orang Belanda menyebutnya brik ya. Dan selain itu ada sado.
Nah, kemudian muncul tren tram kuda ya. Kereta ditarik kuda yang bila mau berangkat ditandai dengan dupan tanduk ya, tanduk kerbau sebanyak 3 kali oleh kepala stasiun. Nah, di jalan menanjak ini seringkali harus minta bantuan tenaga kerbau. Yang bikin jengkel kalau kebetulan kuda lagi ngadat nih. Perjalanan ini bisa tersendat-sendat dan kudanya selalu menggigit menggigit besi kendalinya itu. Dan barangkali dari sinilah lahir yang namanya istilah zaman kuda gigit besi. Oh, gitu ya. Nah, jurusan tram kuda ini adalah dari Pasar Ikan lewat stasiun kota terus ke Tanah Abang. Pada tahun 1887 tram kuda dipensiunkan dan diganti dengan tram uap. Naik tram uap ini pun tidak selalu lancar. Uap untuk lokomotifnya dijatah cukup untuk sekali jalan. Padahal di tengah jalan seringkali kehabisan uap. Mungkin karena udara dingin. Nah, untuk bisa melaju lagi ya, ini harus menunggu datangnya lokomotif baru dari pusat di Keramat. Dan ini tentu sering membuat penumpangnya jengkel. Dan tram uap ini dari Senen ke kota singgah di Tanah Abang dan kembalinya ini selalu mengangkut ikan basah dari pasar ikan. Bisa dibayangin deh, naik tram uap bersama ikan-ikan yang basah. Aromanya gimana ya? Nah, menurut data yang ada, tram uap ini kabarnya sering melindas orang. Rata-rata seharinya 4 orang kena dilindasnya. Wow. Sampai nama perusahaan pengelolanya NITM atau Netherlands Indies Tramweg Maatschappij ini diajak orang dengan naik itu tentu mati katanya. Nah, sesudah tram uap dianggap ketinggalan zaman, pada waktu itu muncul lagi tram listrik. Tapi tram uap ini tetap dioperasikan sampai tahun 1933. Nah, tram listrik ini pun akhirnya dihapus dari Jakarta oleh Pemda DKI karena wajah kota jadi semrawut, dibuat oleh tram listrik ini dengan kabel-kabel listrik yang simpang siur di atas jalan. Nah, makanya kemudian dirapikan lagi. Wah, ternyata perkembangan Jakarta seru juga ya kalau kita amati lagi ya. Dan pada tahun 1926 pemerintah Kota Praja sempat membongkar pasar Tanah Abang dan menggantinya dengan bangunan permanen berupa 3 kios panjang dari tembok dan papan serta beratap genteng. Nah, kantor pasarnya nangkring macam kandang burung di atas bangunan pasar. Nah, di depan pasar, pelataran parkir ini dulu pernah menjadi tempat parkir kuda-kuda penarik delman dan gerobak. Nah, fasilitasnya lumayan lengkap tuh, karena di situ ada disediakan juga ya kobokan air yang cukup besar. Nah, ya semacam kubangan gitu ya. Nah, di sebelah jalan ada toko yang khusus menjual dedak makanan kuda. Iya benar. Kuda kalau misalkan penarik delman itu kalau di Grogolan dulu ya, sering banget tuh saya lihat itu bagaimana kemudian penarik delman itu menyediakan makanannya dicampur dengan dedak, juga rumput yang sudah dipotong-potong, dicampur dengan air. Nah, beberapa puluh meter dari toko dedak ada sebuah gang yang dikenal sebagai Gang Madat. Nah, itu tempat lokalisasi para pemadat. Nah, orang yang ketagihan minum madat pada waktu itu dapat melampiaskan nafsu madatnya di situ tanpa perlu takut ditangkap oleh yang berwajib. Bisa aja ya. Nah, di zaman pendudukan Jepang, pasar Tanah Abang ini hampir tidak berfungsi. Tidak ada barang yang dijual, kios-kios banyak yang kosong, dan yang dijual paling-paling hanya ubi, singkong, kepiting kecil-kecil, dan bekicot. Yang banyak hanya gelandangan. Nah, hampir setiap hari ada saja mayat gelandangan digotong keluar pasar. Dan tekstil sama sekali hilang dari pasaran. Rakyat waktu itu banyak yang memakai baju dari koni. Nah, seorang pembantu mantri pasar juga pernah dicurigai Jepang menyimpan banyak pakaian. Gara-gara dia ini sering terlihat berganti-ganti baju. Padahal bajunya cuma satu setel, bekas seragam satpam di era zaman Belanda. Supaya tidak bosan ya, seragamnya itu sering dia celup warna lain. Oh, pinter nih. Tapi gara-gara itu akhirnya kena masalah ya. Ya dulu itu ada ya cara kita untuk bisa memperbarui warna. Misalkan
pakai belawu ya. Warna putih jadi agak kebiru-biruan gitu. Nah sebenarnya sampai tahun 1973 bangunan pasar ini masih kokoh, namun kondisinya sudah demikian sumpek dan fasilitasnya minim. Nah akhirnya pasar Tanah Abang ini diremajakan, diganti dengan 4 bangunan berlantai 4. Sejak itu pula pasar ini pernah 2 kali mengalami kebakaran. Nah, pertama pada tahun 78, tepatnya pada tanggal 30 Desember, dan ini yang terbakar Blok A lantai 3. Nah, kebakaran kedua pada tanggal 13 Agustus tahun 1979 dan ini menimpa Blok B. Oh, gitu ceritanya tentang Tanah Abang. Nah, banyak sekali sih sebenarnya kalau kita bicara tentang Tanah Abang. Iya, karena Tanah Abang ini sebenarnya pasar yang cukup menggeliatkan ekonomi Pekalongan juga. Dulu banyak banget ya batik-batik Pekalongan dijual di sana. Nah, kira-kira apa komentar Anda? Boleh dong dibagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Pak Agus Soro di Karangjompo. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Agus Soro di Karangjompo. Semoga sehat-sehat. Karangjompo hujan dan setiap gang ini banyak air. Mohon berhati-hati ya. Monitor RKB sambil lembur. Semangat Mas Ribut. Oke, siap. Ya bagi Anda ya yang mungkin saat ini sedang melintas di kawasan yang rawan banjir ya, berhati-hati aja. Mungkin lebih baik mengalihkan jalur ya gitu ya. Nah kemudian Ipin di Talun Tanah Abang, jadi ingat pas kerja di Kota Bambu Tanah Abang, di Ben Hill juga. Pernah di Ben Hill ya? Pernah, sama saya juga pernah di situ, cuman mampir. Dan lain-lain di pelosok Jakarta. Oke, Ipin pernah di Jakarta ternyata ya kerja di situ. Cerita dong Pin, gimana rasanya kerja di Jakarta ya? Sigit Londo di Dadirejo Tirto ya. Kawasan Dadirejo diguyur hujan dari maghrib sampai sekarang. Walau hujannya nggak deras, banjirnya bertambah tinggi nih di sebagian gang. Iya sih, karena biasanya kan ini ya air pada ini ngantri ya untuk bisa dibuang, tapi biasanya sudah penuh gitu ya. Sampai temanku Mas Muhammad Karnoto malam ini lembur jahit sambil tingkring di atas amben bareng mesinnya. Di daerah selatan juga banjir gede. Kalau hujan sampai subuh tetap waspada ya. Jembatan gantung Dadirejo arah ke Wiradesa bisa tinggi ya, dan akses jalan ini ditutup kayak 2 tahun yang lalu Mas Ribut. Oh iya. Saya paham ini kalau di Dadirejo ya. Benar-benar. Karena sungai di daerah selatan besar dan mengalir ke sungai utara. Ya pokoknya dipantau aja ya. Pokoknya di tempat Anda tolong sungai-sungai ya yang dekat dengan sungai bisa memantau kondisi sungainya. Dan yang di daerah selatan boleh dong diinformasikan kondisi sungai yang saat ini seperti apa debit airnya, apakah semakin meluap, semakin tinggi. Di daerah Talun gimana nih Ipin? Boleh diinformasikan Pin. Ya ditunggu informasinya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Dina Yanti di Kertijayan, hadir aja nyimak katanya. Dina Yanti gimana kabar ya? Sehat ya? Gara-gara aku sapa di grup langsung. Oke deh, ditunggu informasi-informasi terbaru dari Anda terupdate ya berkenaan dengan kondisi cuaca dan efek cuaca pada malam hari ini. Apakah debit air di kawasan tepi-tepi sungai ya, di sungai yang ada di lingkungan Anda juga meluap. Nah, tolong diinformasikan kepada kami. Mungkin bisa saudara-saudara kita juga banyak yang butuh informasi itu. Di kawasan Blado, Batang ya, Kabupaten Batang juga terpantau airnya meluap ya. Bahkan banjir bandang juga nih di kawasan Blado di Pacet ya, dekat kaki Gunung Kamulyan di situ ya. Terima kasih informasinya. Tadi saya dapat informasi via Japri ya.
Oke, ditunggu juga informasi-informasi terbaru dari Anda. Silakan, Anda bisa gunakan layanan telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Oke, Ipin di Talun juga gabung kembali. Saya dulu kerja di proyek Mas pas belum menikah. Jakarta keras kalau ekonomi kita susah. Iya benar. Tapi ngangenin hidup di Jakarta. Kota tidak pernah tidur. Talun banjir kalinya. Oh, terima kasih. Aha, oke, terima kasih Ipin. Di Talun kalinya udah naik ya, meluap ya. Nah, di daerah-daerah sini bersiap-siap aja deh ya. Pokoknya yang punya barang, yang punya apapun itu yang sekiranya berharga, segera saja dievakuasi terlebih dahulu supaya nanti pada saat ada aliran air gitu ya. Nah, kita sudah siap gitu ya. Oke, dari Dina Yanti, alhamdulillah kabar baik pas ora kemulan gasi soalnya. Oh gitu. Baik, ditunggu informasi-informasi lainnya. Silakan 424474 ataupun 0855420912. Saat ini saya mau hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa nih yang paling asik? Ini dah kayaknya Endang Sukamti ya. Satria.